Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kakak-kakak di rumah. Itu kakak-kakak kelas 6. Ya, mudah-mudahan sehat semua, rajin semua, semangat semua, dan tentunya senantiasa diberikan kekuatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Hanafi, ya, pertemuan yang kedua atau kali keduanya materi fikih kelas 6 ini kita akan membahas tentang macam-macam makanan halal. Nah, kemarin kakak-kakak di rumah sudah dikasih tugas ya mengumpulkan makanan halal dan makanan haram. Ya, nah di sini kita hari ini saat ini kita akan membahas macam-macam makanan halal dan makanan haram beserta Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ini nih ayat ketiga. Ya. Lanjut, ini Pak Hanafi sengaja memberikan contoh atau sebagian contoh ya makanan halal. Di antaranya ada buah apel, buah naga, kue nastar, putu ketan, bubur kacang hijau, nasi putih, dan makanan olahan ayam yang disembelih sesuai syara. Kemudian makanan olahan sapi yang disembelih sesuai syara juga. Artinya apa sesuai syara itu? Sesuai anjuran atau sesuai yang diarahkan oleh agama Islam. Artinya yang menyembelihnya juga harus ya orangnya yang bukan orang fasik. Artinya bukan tidak pernah, jarang melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Ya. Kemudian ya paling tidak ya orangnya yang tahu baca bismillah ya. Artinya kan kita mau memotong itu paling tidak ada doanya membaca bismillah terutama ya. Terutama itu bisa jadi halal. Tapi gimana kalau motongnya secara tiba nanti kita bahas. Ya. Kemudian lanjut, nah ini Pak Hanafi sengaja juga memberikan contoh-contoh minuman halal. Ini kakak-kakak di rumah juga insya Allah udah tahu semua. Ini banyak makanan halal minuman halal di sini. Nah, di minuman halal ini juga sama, kalau berlebihan sampai muntah ya, kebanyakan sampai muntah lagi, ini makanan yang halal ini bisa jadi haram. Tapi kalau minuman secukupnya, minumnya secukupnya, ini disebut dengan halal karena memang tidak merusak kepada kesehatan. Lanjut, nah ini Pak Hanafi juga menyediakan contoh sebagian makanan haram. Di makanan haram itu diantaranya memang sudah kita tahu semua ya, dari daging babi ya, meskipun ya tidak tahu ya namanya daging babi itu dari makanan apa saja, yang ada yang jelas ya kalau misalnya memang tahu ya ini haram ya, yang dari makanan terdapat dari makanan misalnya dari minyak babinya atau dan sebagainya. Kemudian daging anjing, nah ini juga sama haram. Kemudian daging keledai jinak, keledai itu kayak kuda tapi kecil ya, yang jinak yang sudah nurut ini disembelih, nah ini haram ya. Kemudian ular ya dan sejenisnya, ada ular, ada buaya, ada kodok, ada biawak. Nah ini dan sejenisnya yang hidup di dua alam. Artinya hidup di dua alam ini, kalau dia lama-lama di darat tidak mati, kalau lama-lama di air juga tidak mati. Itu hidupnya di dua alam, antara di darat dan di air. Ini haram ya, dimakannya, dikonsumsi sama kita. Kemudian burung elang juga sama, karena memang dia salah satunya memang paruhnya tajam, kemudian cakarnya juga kuat, tajam ya. Dia bisa merobek-robek daging mangsanya. Kemudian burung gagak juga sama, burung gagak juga diharamkan kita mengkonsumsi burung gagak. Kemudian burung hudhud, kita juga diharamkan memakan burung hudhud. Ini ada yang tahu burung hudhud ya,
Mudah-mudahan kakak tahu semua burung hudud seperti apa. Kemudian ada burung suradi. Ini diharamkan kita mengkonsumsi atau menyembelih burung suradi, dikonsumsi sama kita, haram. Ya. Kenapa? Nah, kita bahas selanjutnya ya nanti. Alasannya kenapa burung suradi diharamkan. Nah, Pak Nafi menyediakan contoh burung suradi atau burung surat. Nah, ini banyak ya di Cikarang, ini banyak ini. Contohnya burung suradi. Banyak, masih banyak. Bahkan kalian juga atau kakak-kakak di rumah pasti sering lihat atau udah pernah lihat. Paling tidak udah pernah lihat lah. Yang masih liar masih banyak, insya Allah di sini di daerah Cikarang ini masih banyak. Nah, kemudian ini yang disebut dengan burung hudud. Ini memang ya selain dia paruhnya panjang, ini juga bisa merobek-robek. Ini haram dikonsumsi. Jenggernya bagus ya, kemudian ininya warnanya juga memang indah ya, bagus. Jadi kalau bisa dikonsumsi haram. Nanti alasannya kenapa ya, nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian ini yang terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini kalau kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagiannya aja surat Al-Maidah ini Pak Nafi ya, sediakan di sini, dan selebihnya kakak-kakak bisa dilihat di Al-Qur'an masing-masing ada di rumah, yang terjemahannya boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Khurimat alaikum al-maitatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhila li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu. Ini artinya adalah ya, hurimat alaikum, diharamkan bagimu ya, memakan. Hurimat alaikum diharamkan bagimu memakan ya, al-maitatu bangkai, wadamu darah, walahmul hinjir daging babi atau daging anjing ya, dan wama uhila li ghairillahi bihi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tidak mengucap bismillah, asal gorok ya, itu haram ya, kecuali menyembelihnya itu pakai gorok, pakai pakai lafaz Allah atau kalimatullah, baca doa bismillah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, wal munkhaniqatu, hewan tercekik ya, hewannya tercekik ya, di di sawah atau di tempat yang luas, sama kita diikat ya, ternyata dia pas dilihat kecekik, terus dipotong sama kita, udah mati dipotong sama kita, ini haram. Kemudian yang dipukuli ya, hewan masukin ke dalam karung, pukulin sampai mati, kemudian kita konsumsi dagingnya, ini haram karena memang menyembelih, bukan tinggal disembelih tapi dipukuli. Kemudian yang jatuh ya, wal muntaradiyatu, yang jatuh ya dari tebing karena memang di ininya tinggi, kemudian hewan itu jatuh meninggal atau mati, kita konsumsi dagingnya, kita potong, konsumsi daging, ini haram. Kemudian yang ditanduk ya wanatihatu, hewan yang ditanduk atau yang diseruduk temannya sendiri, perutnya diseruduk sampai mati itu hewan. Nah, kemudian kita konsumsi daging, itu haram karena bukan melalui proses penyembelihan. Tapi diseruduk belum mati, gorok sama kita, kemudian digorok ya, dipotong lehernya dengan mengucapkan kalimatullah, dengan mengucapkan bismillah, nah itu masih halal. Tapi dia meninggal karena ditanduk, kemudian dia mati, udah mati kita dikonsumsi, nah ini haram. Sama dengan makan bangkai. Wa ma'akala sabu ya, dan nih wa ma'akala sabu ya,
dan yang diterkam binatang buas. Ya, ini kita berburu ke hutan, ya, bawa anjing, ya, ternyata yang didapat itu kelinci halal, diburu. Nah, kemudian diterkam dia sampai mati, malah dia mati kita ambil, sudah mati, ya, diambil, itu haram. Ya, ilama zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Tapi kalau misalnya masih hidup, ya, masih ada napasnya, kemudian kita ambil, kita potong lehernya dengan mengucapkan kalimatullah, yang kena gigitannya kita kasih anjing karena memang itu najis, kemudian sisanya kita konsumsi, halal, asal bisa cucinya yang terbersih, jangan sampai kena liur anjing, ya, yang tidak terkena liur anjing. Kemudian, ya, wa madzubiha ala nasubi, ya, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Menyembelih hewan untuk berhala itu memang tidak boleh, ya, di perbuatan musyrik, ya. Misalnya ada pohon nih, kalau ada ini harus persembahan, ini buat nggak boleh. Jadi tidak, pasti yang kalau buat persembahan itu tidak akan baca bismillah, ya. Wa antastaqiksimu, ya, bil azlami, ya, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Kalau kata sekarang itu mah main judi, ya, main judi, ya, taruhan, ya, taruhan, atau main bola nih, siapa yang menang taruhan, ini haram. Kalau misalnya kita dapat, itu haram. Ya, ini cuman zaman dulu kan memang azlam, ya, dengan panah, ya, siapa yang tepat itu yang dapat ini. Taruhan maksudnya bukan hadiah, beda lagi dengan hadiah, ini taruhan, ya, taruhan, ya, bil ajlami dzalikum fasikun, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, itu aja, ya, kakak-kakak semuanya yang Pak Napi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang jelas, dan wallahu alam, ya, ini sekadar pemahaman Pak Napi, dan mudah-mudahan bisa memaklumi, karena untuk kakak-kakak semua, mudah-mudahan kakak bisa lebih baik lagi memahaminya. Sekian dari Pak Napi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.